Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Kembali kami hadir hari ini tanggal 24 Agustus 2022. Kami akan merenungkan bacaan Injil dari bacaan Injil Yohanes ayat 1 Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Oke, sebelumnya mari kita mulai dengan doa ya Bro. Silakan Bro. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami tetap akan setia untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami serahkan sepanjang firman-Mu, biarlah Engkau bertahta dalam pembicaraan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Francis, mari kita dengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Oke Bro, jadi bacaan hari ini tentang murid-murid Yesus. Yang pertama ini kayaknya Bro. Jadi ini diceritakan bahwa Filipus mengajak Nathanael untuk menjumpai Sang Mesias, Yesus. Nah, seperti kita ketahui, memang sepertinya tidak semua murid itu mengikuti Yesus dengan sendirinya gitu. Nah, kebetulan Filipus ini adalah seorang murid yang memang diajak oleh Yesus sendiri untuk mengikuti dia. Gitu. Betul. Nah, di sini Filipus mengajak Nathanael berjumpa dengan Yesus Sang Mesias. Nathanael sudah tahu ya Bro bahwa ada seorang Mesias yang hadir di dunia ini gitu kan. Betul. Nah, cuma di sini dikatakan oleh Filipus mungkin karena kekurangan pengetahuan tentang teologi ya Bro. Jadi dia cuma mengatakan bahwa ada seorang Yesus, seorang Mesias, anak Yusuf dari Nazaret. Betul. Nah, jadi di situ aku ngeliat, nah disitulah timbul keraguan-raguan dari Nathanael. Betul. Apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Ya kan? Nah, kalau kita lihat gini Bro ya, siapa itu Filipus, ya kan? Dan siapa itu Nathanael? Iya. Ya kan? Nathanael kalau kita lihat nggak ada dalam 12 murid Yesus ya. Iya. Berarti dia ada nama lain kali Bro? Ada nama lain. Kira-kira siapa Bro? Kalau kita baca memang dari sini, ya nama lain dari Nathanael adalah Bartolomeus. Nah, kalau Bartolomeus kita kenal ya Bro. Tapi yang menarik di sini adalah yang ayat 45 Bro ya. Kami telah menemukan dia. Iya. Berarti dia telah berjumpa dengan Yesus. Karena ayat sebelumnya kan Yesus ketemu sama Filipus. Dia bilang ikut aku dan dia ikut langsung. Dan kalau ini saya lihat dalam periode ini dia langsung menyaksikan, dia kasih kesaksian bahwa dia berjumpa. Dia langsung ketika dia tahu, dia udah kenal Yesus, dia bilang, aku ketemu Yesus nih. Seperti kita saat ini kan, bagaimana kita sudah diselamatkan, kita harus menyampaikan kesaksian itu Bro. Ke orang-orang siapa, terutama ya orang-orang yang ditemukan gitu. Tapi memang di sini dikisahkan bahwa Nathanael
memang sudah percaya akan adanya Kristus. Betul. Jadi- Karena gini bro, orang Yahudi itu dari dulu dia udah tahu Iya. bro, akan ada Mesias, tapi kapan belum tahu Iya. gitu. Dan itu kan kalau kita lihat cerita sebelumnya, Yohanes Pembaptis ketika ketemu Yesus, dia lihat Yesus berjalan, dia bilang, "Nah, ini anak domba Allah yang menghapus dosa." Itu ada di ayat sebelumnya bro. Iya, iya. Jadi dia udah pastikan bahwa ini anak domba. Iya. Gitu. Cuma memang mungkin keterangan dari Ya. Filipus yang kurang Betul. kurang tepat ya untuk Ya. begitu ya. Mengenai anak Mengenai- Yusuf ya, mengenai anak Yusuf ya. Yusuf dari Nazaret ya. Ya betul. Karena Iya. mereka secara duniawi ya dia tahu ini Iya, anaknya iya, Yusuf. secara teologi dia kurang Ya. kurang. Betul. Nah, di sini dikatakan begitu melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati." Nah, ini maksudnya apa, bro? Jadi ketika Yesus berjumpa Ya. dengan Natanael, Yesus katakan, "Lihatlah, dia ini orang Israel sejati." Nah, tapi ya dia ini orang Israel, berarti di situ ada bilang orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan, Iya, ya kan, di dalamnya. di dalamnya gitu. Jadi kita lihat bahwa ya seperti kita ketahui, Yesus itu dia mengetahui gitu. Iya. Dia melihat hati kita, bro. Iya. Dia tahu nih mana orang yang munafik, yang kemarin kita bilang Iya, seorang bicara ahli Taurat, dia cuman di luarnya aja dia maintain, tapi Tuhan Yesus dia bilang ini orang yang sejati, Iya. Israel yang Karena sejati. tanpa kepalsuan. Berarti ada juga bro, kalau bilang ada Israel sejati berarti ada yang tidak sejati. gitu. Jadi ada orang yang juga dengan palsu. kepalsuan. Ya, kemarin kita bicara orang-orang palsu bro. Betul. Nah, Oke. ini di sini kan katakan Natanael langsung berkata kan, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Terus Ya. Yesus menjawab ya kan, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Yes, Nah, betul bro. dengan demikian secara Ya. langsung Natanael berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Ya. Raja Israel." Betul. Di sini kan karena Natanael merasa bahwa Yesus sudah tahu, Iya. bahkan sebelum dia datang dia sudah tahu keberadaan dia di mana gitu. Ya betul. Nah, jadi dia itu meyakinkan dia bahwa benar ini adalah anak Allah, Raja Betul. orang Israel. Raja orang Israel. Karena kalau kita tahu sekarang kan kita tahu ya, dia maha tahu bro. Ya, Jangan di bawah pohon ara dimanapun dia lakukan ini, karena memang Tuhan itu maha tahu. Iya. Gitu. Gitu. Jadi kalau saya lihat di ayat 48, memang kayak kita, dia memanggil kita, dia tahu kita di mana. Iya. Dia tahu kita ini orang berdosa bro. betul. Jadi dia suka memanggil kita orang-orang berdosa gitu, Ya. untuk mengikuti dia. Ya. Nah, selanjutnya Ayat selanjutnya 50 nih. ya. Karena Yesus mengatakan kan bahwa karena kamu tahu bahwa saya telah mengetahui kamu sebelumnya, Iya. jadi kamu percaya. Iya, betul. Padahal kamu akan melihat yang lebih dari ini. Ya. Kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, Betul. ini maksudnya apa, Bro? Malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, kalau saya lihat bro ya, kita kalau kita mau keselamatan itu karena percaya bro. Iya. Karena percaya bahwa ketika zaman itu mereka bangsa Israel kan dia tahu bahwa akan ada ada Mesias yang akan datang. Pada saat itu zaman itu dia percaya bahwa akan ada. Tapi pada zaman itu ketika Mesias ada di depan dia dan dia percaya bahwa Mesias itu ada di depan dia sekarang nih, Iya. gitu. Kita percaya saat ini ya, kita percaya bahwa Mesias sudah ada dulu. Iya. Dia sudah mengampuni dosa kita. Itu karena apa? Semua karena percaya gitu. Dan ini dia bilang karena engkau percaya. Ini percaya engkaunya ini singular, bro. Iya. Karena engkau ini karena kita pribadi percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar. Ketika kita percaya kepada Dia yang menyelamatkan kita, Dia adalah Mesias, kita akan melihat hal yang lebih besar di situ, bro. Iya. Nah, ini kalau dikatakan yang Ayat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, ya, ini betul, bro. apa bisa dikatakan mengenai peristiwa yang setelah Yesus disalibkan Ya, dan Yesus naik ke surga,
Nah, itu dijemput oleh malaikat Allah. Ini menarik sini, Bro. Ayat 51 kata Yesus kepada aku berkata kepadamu. Ya. Tuhan Yesus berkata kepadamu ini jamak, Bro. Ya. Kalau kita lihat mu itu buat kita semua. Buat semua. Ya. Ya, kalau bahasa NIV New English Translation dikata all of you. Kalau gini kan engkau kan ya. Kepadamu itu. Jadi buat kita semua sesungguhnya engkau akan melihat engkaunya di sini. Kalau yang tadi 50 ini khusus buat Nathanael. Tetapi ketika engkau yang kedua ini udah jamak tuh, Bro. Kalau kita lihat bahasa aslinya. Buat kita semua ya. Engkau telah melihat langit terbuka. Ini buat nanti yang akan datang, Bro. Ketika kita intinya adalah kita percaya, Bro. Intinya kita percaya bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah dia adalah juru selamat. Dia adalah di situ Yohanes katakan bahwa dia adalah penghapus dosa dunia. Begitu, Bro. Jadi ya intinya adalah bagaimana kita percaya. Begitu, Bro. Jadi ini tentang dari perikop ini katakan tentang Nathanael murid Yesus yang dia sudah percaya bahwa Mesias telah hadir, dan dia mengakui dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri, ya, betul. Yang kita belajar juga yang pertama, Bro, Filipus. Filipus, kita belajar Filipus sama Nathanael. Filipus dia menyaksikan perjumpaan, dia beri kesaksian. Seperti kita kemarin kan kita bersaksi bahwa Yesus itu yang menyelamatkan kita. Jadi itu perlu bagian kita sebagai orang percaya bagaimana kita bersaksi. Ya, bagian kita menyampaikan kebesaran Tuhan bahwa Dia itu Mesias. Kita memperkenalkan. Nah, di sini juga balik lagi karena kata-kata Yesus dari Nazaret itu jadi konotasinya tuh kayak nggak mungkin gitu sesuatu yang baik bisa hadir dari Nazaret. Ya, betul. Ya, karena gambaran-gambaran awal orang itu tentang Mesias juga berbeda-beda. Ya, itu memang sesuatu yang baik. Yang itu kalau kita lihat dari ayat 46, kata Nathanael, mungkinkah sesuatu yang baik? Apakah mungkin sesuatu yang baik akan datang dari Nazaret? Jadi waktu itu dia masih ragu-ragu, Bro. Kadang-kadang kita juga sebagai manusia kalau kita ragu apakah dia benar mau menyelamatkan kita, gitu. Tetapi intinya kembali lagi dia ketika Yesus bilang percaya bahwa tidak jalan keselamatannya hanya lewat Yesus. Ya kan, karena tidak ada yang datang, seorang pun bisa datang kepada Bapakku tanpa melalui. Betul. Amin. Oke. Jadi saya rasa demikian, Bro, untuk renungan kita hari ini. Francis, terima kasih. Mari sebelumnya kita tutup dengan doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami boleh merenungkan firman-Mu, sabda-Mu hari ini. Semoga kami boleh semakin mengerti dan percaya akan Mesias yang telah hadir untuk kami, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Francis.